Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali saya dengan para praktisi maritim atau siapapun yang tertarik atau senang berbicara soal kapal. Kali ini saya akan sharing tentang kenapa di dalam kapal, di atas kapal yang berada di air laut, ya, mengapung di air laut, kenapa kok ada tikus ada di dalamnya? Sebelum kita lanjutkan sharing kenapa ada tikus di kapal, sebelumnya kita mohon kiranya bisa subscribe, like maupun komen. Topik ini sering dipertanyakan kepada di antara kita atau apalagi yang awam. Pertanyaannya itu muncul pada saat kita naik di atas kapal tertentu misalnya, dan kita menemukan ada tikus di situ. Kenapa kok bisa ada tikus di atas kapal? Dia lewat mana bisa naik kapal dan ada di dalam kapal, bahkan bisa berkembang biak di atas kapal. Kenapa hal itu bisa terjadi? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kenapa tikus bisa berada di atas kapal, itu harus tahu momen-momen tertentu seekor tikus itu bisa mengambil kesempatan masuk di atas kapal. Apa momen-momen di mana tikus masuk di atas kapal? Yang pertama adalah bahwa pada saat kapal berencana mau berlabuh dan sandar di sebuah pelabuhan. Suatu pelabuhan tertentu, maka momen-momen tersebut tikus akan siap-siap untuk masuk di dalam kapal. Bagaimana bisa masuk di atas kapal? Tikus masuk di atas kapal melalui tali, namanya tali tambat. Atau dikenal di kalangan umum namanya tali tros. Itu tali tambat ditambatkan ke pelabuhan. Kalau tidak ada pengawasan, maka tikus itu akan naik lewat tali dan masuk ke dalam kapal. Itulah kenapa kok tikus bisa masuk di dalam kapal. Karena momen yang tepat yaitu pada saat kapal bersandar. Jawaban kedua, kenapa tikus bisa naik di atas kapal, itu adalah tikus masuk di atas kapal melalui bagasi yang dibawa oleh penumpang.
bagasi yang dibawa oleh penumpang bisa masuk ke dalam kapal. Bagasi atau barang-barang yang bisa dimasukin oleh tikus, dan tikus akhirnya bisa nunut masuk di dalam ini adalah jawaban yang kedua kenapa tikus bisa masuk di dalam kapal. Jawaban yang nomor 3, kenapa tikus bisa masuk di kapal? Tikus masuk di kapal karena muatan kapal. Muatan kapal itu biasanya berasal dari gudang di pelabuhan, dan gudang di pelabuhan biasanya juga ada tikusnya. Kalau apalagi tidak ada sanitasi gudang pelabuhan, maka tikus bisa masuk di dalam muatan kapal, dan muatan kapal itu dibawa masuk ke dalam di dalam kapal itu. Maka muatan kapal ini bisa membawa tikus masuk di dalam kapal. Kalau kata misalnya kapal feri. Kapal feri ada kendaraan. Ya, kendaraan bawa muatan. Muatan di situ berasal dari gudang, dan kendaraan masuk di dalam kapal, dan kendaraan dan kapal ini dan barang ini masuk di dalam kardek. Dan tikus menyusup masuk ke dalam kapal. Jawaban yang nomor 4 adalah kita semua tahu yang namanya kontainer atau peti kemas. Bukan berarti dengan adanya kontainer tikus tidak bisa masuk. Tikus juga mempunyai kesempatan untuk masuk di dalam kontainer. Isi daripada kontainer itu sebelumnya berasal dari gudang. Nah, gudang-gudang yang dari pengisian kontainer tadi, bila dimasuk ke dalam kontainer, maka kontainernya ini bisa tertutup, dimasukkan ke dalam kontainer, kapal kontainer, dan akhirnya tikus itu bisa masuk di dalam kapal. Berikutnya yang kelima. Jangan dikira kendaraan, alat-alat angkat, alat-alat berat, atau kendaraan yang ada di daratan itu kadang-kadang tikus berada di dalamnya, di bagian-bagian daripada kendaraan tersebut. Tikus bisa masuk di situ, bisa masuk di sela-sela. Dan kebetulan juga alat berat ini atau kendaraan ini masuk ke dalam kapal, diangkut di kapal. Nah, inilah kesempatan tikus untuk berada di dalam kapal itu sendiri. Ini adalah jawaban yang nomor 5. Jawaban yang nomor 6 sekarang. Jawaban yang nomor 6 adalah
pada saat kapal itu dilakukan perbaikan di atas dok, biasanya dilakukan fumigasi. Penyemprotan agar binatang-binatang yang ada di kapal itu bisa mati. Kadang-kadang tikus itu pada saat disemprot dia masuk ke dalam pipa-pipa, dan tikus yang paling luar meninggal, tapi tikus yang di dalam tidak meninggal karena tikus yang di luar itu dikorbankan. Nah, pada saat kapal turun dari dok, maka tikus-tikus yang masih bersembunyi di sela-sela kapal, yang di dok itu masih hidup. Pada saat kapal berlayar kira-kira 1 jam 2 jam, kenapa kok masih ada tikus? Karena pada saat pengedokannya, proses fumigasinya tidak efektif atau tidak dilakukan secara efektif dan sempurna bisa mematikan seluruh tikus-tikus yang ada. Demikianlah itu sharing ringkas kami kenapa tikus bisa berada di atas kapal. Khusus yang nomor 1 yaitu lewat tali tros tadi. Jadi kalau kapal ditambat ya, kapal ditambat, tali tros biasanya dipasang ya, atau protektor ya, buat perangkap tikus itu. Ternyata tikus masih bisa naik karena tali tros biasanya bisa digunakan tikus untuk bergelantung. Nah, pada saat dia naik, kemudian ada tali trapnya dia lewat di bawahnya. Pada saat lewat trap dia naik ke atas lagi, dan itu tikus bisa naik ke atas kapal. Demikianlah sharing singkat kami. Semoga bisa memberikan jawaban kepada kita kenapa tikus bisa naik ke atas kapal. Agar bisa mendapatkan sharing video-video kami berikutnya, sekiranya bisa subscribe, like, dan komen. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.